Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior, edisi rekaman ya, of live, karena ini masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, ya. Rekaman ini sudah diambil sebelumnya, jadi teman-teman, aku memastikan episode rekaman itu sebagai stok untuk teman-teman tetap bisa mendengarkan testimoni dari warrior-warrior yang sudah punya pengalaman ber-KF, bisa lama, bisa juga punya pengalaman unik. Nah, kita mau sapa hari ini dengan narasumber kita, yaitu dengan Ci Yenlan dari Jakarta Barat. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, ini kalau aku pertama tahu Ci Yenlan ini eh, tahunya kan diposting di Facebook itu, kupikir di Bali loh postingannya. Jadi waktu itu sempat udah kepingin, wah dapet nih Warrior Bali. Ternyata masih Jakarta Barat ya ternyata. Nah ini sudah ber-KF-nya berapa lama, Ci? Hampir 6 tahun ya. Enam Saya tahun mulai ya, seperti yang ber-KF itu dipostingan. di Wow. September sih 2016. Antara 2016, berarti ini sudah iya, 5 tahun. Saya jalan 6 lah ya. ya. Jalan 6 September ini nanti tinggal berapa bulan lagi udah ini. Wah, keren. Ini pastinya banyak ceritanya. Boleh dong diceritain awal muasalnya, ya kan? Kenal KF, mungkin sebelum KF punya pemikiran seperti apa kok tahu-tahu ketemu dengan KF sampai nanti apa yang membuat mau ber-KF, kemudian apa ini pengalaman up and down-nya selama 6 tahun ber-KF. Silakan Ci. Oke. Jadi eh, nemu KF tuh nggak sengaja ya. Nggak Pas sengaja. memang sih dari dulu sih memang nggak tahu nih genetika ya mungkin enggak juga. Tapi memang dari kecil tuh memang overweight Hmm. dari bayi lahir mungkin enggak ya, tapi setelah mungkin Hmm. sudah dimakan sudah bisa makan makanan Hmm. padat itu foto Hmm. kalau lihat foto-foto kecil memang montok gitu ya. Terus sampai berat badan Makmur, saya makmur. sekarang mungkin makmur berat badan sekarang ini mungkin berat badan di SMP kali ya. Sekarang Hmm. 61. Nah, mungkin dari dulu memang bawaan seperti itu, bawaan Hmm. gede ya, karena keluarga juga bongsor-bongsor, tulangan sih Hmm. kayak sepertinya tulangannya besar Hmm. memang. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. memang papa itu tinggi, tapi kalau mama enggak ya, papa tinggi besar memang, tapi kalau mama ya biasalah normal. Waktu remajanya tuh kurus gitu ya, biasa kurus. Nah, Hmm. terus itu kan foto saya pernah masukin itu 10 tahun yang lalu, 2012. Ya, betul. Tapi memang dari SMA itu kelihatan banget. SMA itu mungkin saya 90-an sampai lulus kuliah itu Hmm. sekitar segitu. Jadi saya lulus kuliah 98, Hmm. terus mulai kerja sempat turun sedikit waktu kerja ya, karena kan Hmm. kerja, tapi ya memang sekitar antara di 80-an gitu. Paling rekor sih pernah di 67, tapi itu waktu lagi stres gitu, waktu masih kerja. Hmm. Emang dulu Nah, rekor terus tertingginya berapa berat badan? di luar waktu hamil ya, kalau hamil Heeh. Jangan ditanya mungkin kalau ambil. 98, kayaknya sih rekor tertinggi yang itu, yang 86 saya memang. 86 dengan delapan puluh tinggi. enam tuh 167. Wow, lumayan sih memang. Over Ya, banget. banget, banget, banget. Tapi Banget. waktu itu nggak ada, seperti yang saya cerita tuh yang terakhir, waktu itu tuh nggak ada keluhan. Hmm. Rasanya sehat, Hmm. cuman memang apa ya, nggak ada keluhan yang berarti lah. Hmm. Kayak Hmm. Hmm. misalnya, Hmm. cuma saya takut sendiri tuh karena adik saya tuh 30 tahun udah kena diabetes. Oh, Mama sudah sama papa divonis. juga, iya, mama sama papa Wah, diabetes. Saya wah kalau langsung. cek itu nggak ada Heeh. diabetes. Jadi waktu hamil kan biasa kan, pasti sebelum ini kan diminta untuk medical check up. Betul. Jadi saya Betul. 27 tahun tuh udah hamil kan, udah Heeh. nikah, 28-nya Heeh. hamil ya. Terus Heeh. kan cek Iya, cek rutin lah iya, ke dokter. kontrol. Biasanya Hmm. pagi Hmm. disuruh puasa dulu, Hmm. cek itu bagus. Terus disuruh makan Hmm. kan
setengah jam setelah mm, cek suruh makan, 2 jam mm, kemudian suruh balik, makannya nggak usah dijaga gitu, maksudnya makan apa aja gitu kan, ya teh mm, manis lah apalah waktu mm, itu. mm, Ternyata gulanya juga bagus, cuman terus mm. lama-lama setelah punya anak tuh lama-lama sih berasa gitu, keluarga turunan diabetes, terus kalau lifestyle-nya kayak begini terus, eh, nanti jadi apa nih? Bisa aja yang nggak ada diabetes Ya. jadi ada diabetes kan gitu. Jadi kayak Apalagi kayak ada early warning turunan. system ya, karena merasa lihat Heeh. adik terus mama juga udah kena vonis, wah Mm-mm. ini bisa ini nih. Mm-mm. Mm-mm. Ah, ah, ah. Terus ya udah rajin olahraga juga tuh. Saya mulai olahraga tuh waktu ada satu klub yang apa kebetulan buka di kantor ya, Ya, di ya, ya. gedung kantor saya, jadi saya Ah, ikut gitu. ah, Olahraga teratur sih, ah, tapi ah. nggak turun juga berat badan gitu. Terus eh, apa ya, diet macam-macam tuh. Ah, Saya udah sempet cobain food combining. Ini nggak apa-apa ya oh, oh. ngomongin Nggak diet-diet ya. apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau merek mesti hati-hati. Merek ya. Food combining udah cobain. Terus saya juga Hmm, kan food combining itu juga disuruh diminta apa ya, kayak detox gitu ya. Saya tiga ya. hari makan sayuran tok, jus-jusan Oh, gitu. oh, 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 Tapi oh. saya tuh doyan sayur loh. Saya doyan sayur. Buah juga. Saya Oke. doyan sayur sama buah. Ah, Eh, nah, kemudian ya udah food combining cobain. Yang iya. namanya GM diet itu juga ya, yang Ah, makan ah. pisang doang gitu ya. Sampai berhari-hari makan pisang doang. Saya doyan pisang juga sih kebetulan. Jadi nggak berat gitu buat Astaga. saya. Tapi ya gitu, terus balik lagi kurus, tapi sudah habis itu ya kurusnya tapi nggak drastis ya, kecuali mungkin Ah. sampai berbulan-bulan. Tapi kan itu cuma seminggu apa maksimal juga 2 minggu ya dietnya itu Oh, oh yang saya protokolnya begitu cobain. ya. Terus Oh, ya udah oke. akhirnya jadi tetap nih balik lagi gitu kan, terus balik lagi. Bouncing lagi. Eh, Yo-yo, yo-yo. terus betul, terus saya juga rada nggak nyadar juga waktu itu tuh Hmm, lagi notice sendiri sama badan gitu. Maksudnya terus hmm, akhirnya nggak usah diet-diet gitu gitu kan. Terus saya pikir hmm. udahlah kurangin eh, makan nasi aja tadinya, kurangin makan nasi. Apa yang membuat kepikir seperti itu? Karena kan memang apa ya, memang kan orang pada bilang karbo tuh yang bikin ini ya. Tapi Oh, sudah dan sudah banyak omongan gitu ya, betul ibaratnya. betul. Oh. Jadi nasi itu diganti sama turunannya. Tapi saya Oh, nggak makan nasi merah tuh karena kan saya nggak terlalu doyan. Tapi makannya iya. kentang gitu ya. Terus karena Ah, dibilang buah itu sehat, aku cemilannya ganti buah. Buahnya oke, pisang, oke, oke, oke. pepaya gitu. Hmm, hmm, hmm. Supaya kan katanya tahan lapar ya. Iya, Kalau iya. misalnya makan semangka kan air tok gitu ya. Jadi makannya pisang sama pepaya gitu. Paling Oke. nggak masih ada Ah, karbonya gitu. iya, iya, iya. Nah, terus yang Mm-mm. dirasakan apa setelah berganti seperti itu? Tapi ya memang sih menurun Turun. sih ya, menurun turun ya Hmm. dari 80-an itu jadi sekitar 70-an lah tuh di Hmm. 2016-an itu sekitar Hmm. 70-an, tapi memang Hmm. prosesnya lama gitu ya. Lama. Terus dan berasa sih kayak apa ya, sudah makan teratur, nggak sempet skip makan, nggak bukan nggak Hmm. sempet nggak skip jam makan gitu ya. Jadi saya juga ada Ah. snack time gitu kan, Iya, iya, meskipun iya, iya, buah iya. ya. Iya. Tapi kok sakit mah gitu ya. Saya pikir Nah, nih orang bilang sakit mah itu kan stres gitu ya, iya, stres gitu. iya. Ya mungkin jalaninnya juga stres kali ya, nggak tahu juga sih. Tapi nggak berasa gitu, nggak dirasain. Soalnya Tapi soalnya sukanya memang suka sayur dan buah. saya harus makan sayur sama buah. Sayurnya dibanyakin sih, terus terang Iya, sayurnya iya, dibanyakin. Tapi memang iya. dari dulu saya paling seneng ngegaduin lauk sih dibandingin makan Hmm. nasi. Jadi sebetulnya waktu Oke. ganti nasi dengan karbo itu nggak terlalu berat buat saya. Ya, jadi Karena memang dari kecil, membuang nasi itu sesuatu yang tidak sulit lah, ibaratnya gitu. betul, Oh, betul. oh. Tapi yang sulit memang membuang gula sebetulnya nggak sulit. Tapi gula saya tuh kan dari Jawa ya, dari Ya, Jawa Tengah. Jadi ha, suka suka jajan pasar tuh.
yang Nah, unti-unti manis gitu saya seneng banget. jajanan pasar itu Mm-mm. tepung-tepung ini. Terus Keren. saya saya nggak makan nasi nggak apa-apa, tapi saya gantinya sama kadang-kadang lepas ke roti susah. Tapi saya nggak suka Hmm, biskuit, saya nggak suka biskuit. Tapi saya suka roti sama kue-kue roti. gitu saya suka. Iya, Cuman ya iya. memang nggak sampai makannya gila-gilaan gitu, nggak sampai kayak gitu sih. Nah itu cuman makanya berasa kok sudah nggak terlalu banyak makan yang gitu, mahnya tetap Ah, kumat gitu ya. Mah ada kok sakit ah. gitu. Pulang kantor itu selalu berasa tuh kayak banyak gas ya Hmm, di hmm, perut hmm, gitu. hmm, hmm, Jadi saya mesti eh, sampai di perjalanan tuh kadang di mobil, duh sakit gitu kan, sampai oh, ya oh. kadang-kadang tuh kalau duduk salah gitu kan, harus Iya. kayak nyelonjor gimana gitu kan, karena kan Heeh. keteken gitu. Terus Iya, pulang iya. rumah biasanya saya langsung masuk kamar dulu. Terus saya mesti Hmm. tengkurap lah, terus apa sih, nungging lah, supaya bisa kayak Aduh. buang angin gitu ya. Iya, iya, Sama iya. harus kayak, terus di sepanjang perjalanan tuh saya kayak berdahak terus, gitu-gitu, gitu terus tuh. Tapi tetap belum Oh. belum enak badannya kalau kayak gitu, Iya, iya. belum belum Iya, terlalu iya. enak. Jadi ya udah akhirnya eh, saya coba googling-googling gitu ya. Itu Terus berapa lama? kenapa Sorry. Itu berapa lama ngalamin kayak gitu? Cukup lama. eh, cukup lama sih. Jadi sebetulnya itu Ush. dari bulan apa ya? Mungkin dari bulan Januarian gitu mungkin udah berasa Oh. ya Februari gitu. Jadi sebetulnya saya Oh. sudah coba googling googling banyak gitu terus eh lihat ini tuh kenapa sih gitu Hmm, penyebab hmm, mah tuh hmm. apa gitu ya. Terus Betul, suatu betul. ketika kayaknya mungkin waktu itu sebelum ke KF pas di Google tuh ada reference ketogenik ya. Ya, Nah, saya oke. baca, nah Iya, iya. itu kan ada orang biasalah kalau mau cari tahu Iya, apa-apa kan iya. dari Google gitu, di situ Betul. ada informasi mengenai ketogenik. Ketogenik. Nah, terus di Hmm, situ hmm, diinfo bahwa terlalu banyak karbohidrat tuh menyebabkan itu mah dan lain-lain. Terus saya hmm, baca-baca gitu kan, hmm, hmm, baca-baca dulu sih. Terus oh bisa ya seperti itu. Terus mungkin sih gitu. Jadi eh, hmm. dari pengetahuan itu sih dari baca gitu terus saya coba lihat terus kalau misalnya kan saya baca tuh saya kan Hah, teman makan roti kue gitu ah, terus ah. gantinya pakai Ya apa apa? gantinya pakai apa Iya. kalau misalnya Ah, suruh makan daging mah saya oke karena termasuk ah, ah. yang doyan gaduin lauk meskipun saya Iya, penggemar buah iya, sama sayur ya iya, tapi iya. yang Gantinya itu yang apa kayak kue-kue nih? gantinya apa mau makan kue Oh, itu apa gitu oh, oh, terus oh. baca-baca di ketogenik itu kan ganti tepungnya pakai tepung almond dan lain-lain. Hmm, Terus mulai hmm. deh nyari-nyari resep dulu awalnya. Terus pas Ah, nyari-nyari resep, eh, terus waktu itu kan tibalah apa ya pas ke Google itu tepung ah, keto, tepung ah, ketonya oke. Mas Tio ya. Ah, ah, Ke ah, tepung ketonya Mas Tio, terus aku baca-baca resep. Terus dia resepnya ada beberapa juga yang diupload deh, yang di iya, ini di luar ya waktu itu. iya, Kayaknya betul, Mas Tio pernah tinggal di luar ya. Dia betul. ada Keto bikin Iron Chef dulu. resep-resep. Hmm, hmm, Betul. hmm, hmm, Aku baca, aku lihat, terus hmm, eh, pernah cobain juga, tapi memang belum pakai ke tepung ketonya ya. Kebanyakan hmm, kan pakainya tepung almondnya gitu. hmm, Terus pas hmm, hmm. baca-baca tentang cari profilnya Mas Tio ke apa nyambungnya ke Facebook Nyambung ke keto sana, ke nyangkut ke sana. KF. Terus kok ada grup ini ya. Nah, itu kira-kira Ah, aku joinnya mungkin bulan apa aku lupa ya. Bulan Juli atau Mei atau apa. Jadi aku kepoin ah. dulu tuh Facebooknya tuh. Iya, iya, iya. Belum 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 langsung ini gitu. Terus mulai terus kan disuruh itu ya suruh baca-baca dulu Ah, tuh. ah, ah, Terus fase-fasenya ah, udah ah. agak lupa nih soalnya sekarang udah kayak mengalir gitu ya. Mengalir betul. Fasenya ikut induksi fase induksi tuh Iya. ya udah tuh dulu bener-bener dijalanin ya dijalanin banget Ah, memang udah ah, niat ah. sehari cuman 10 gram karbo gitu ya Oh, sampai download aplikasi juga buat ini yang kita makan buset. apa gitu ya karbonya benar-benar dihitung waktu awal-awal memang Iya, niat iya, banget iya. gitu
Jadi Akhirnya September. kayak semacam ada mau membuktikan gitu ya. Ini bener ndak teorinya gitu ya. Karena pada saat tahu ketogenik sudah dijalanin belum? Karena kan kayaknya masih masih nunggu ini penggantinya kue apa gitu kan, penggantinya roti apa gitu kan. Ya, sebetulnya sih karena ketogenik itu kan banyak gitu ya. Oh, Hmm, kan udah lama juga kayaknya ya di luar ya mungkin. Jadi kan betul yang betul. dibaca kayaknya banyak banget. Tapi kan Oh, tujuan saya pertama tuh satu mau ganti dulu saya nyarinya resep-resepnya dibacain gitu kan izin-izin. Tapi betul. pasti pasti Mas. grupnya KF itu kan Ah, bahasa Indo lebih gampang gitu ya. Terus iya iya iya. dilihat waktu itu ketemu juga kenalan juga sama Teteh Siska gitu ya. Pesen kue sama dia, terus waktu itu juga lihat-lihat resepnya gitu, kepoin resepnya. Wah, wah bisa ya saya cobain gitu kan bikin dulu pertama-tama awal. Waktu awal-awal saya sering upload juga resep di situ. Seneng banget soalnya. Wah. Kalau misalnya masih googling nama saya di KF mungkin, tapi sudah lama tidur nih, cuman Iya. silent reader. Karena sekarang Sekarang yang sharing udah banyak sih. benar 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 yang sharing udah banyak. Terus ya itu udah nggak terlalu craving manis ya. Jadi Iya. makanya nggak pernah setor resep lagi. Karena Hmm, biasanya udah banyak makan real foodnya yang dibanyakin. betul. Gitu Tapi sih. itu momen pada saat jalanin apa ngetes pertama kali penggantinya roti, penggantinya kue gitu, terus itu kan bikin sendiri kan, Cien ya toh. Ada yang Itu bikin sendiri, tapi ah, saya ada pesen juga sama ah, waktu dulu suka sama si Malinda, Linda, Linda. oh, oh, Terus itu tesnya masuk gitu. Terus sama Cisusi ya. Zerlinda ya kalau nggak salah ya. Nah, sama Linda Pit. Siapa ya? Eh, Aku sih panggilnya Malinda, Linda. Heeh, Linda ya. Di iya. Sama di Teteh Siska Kembangan ya juga kalau nggak sekarang. salah ya. Di Kembangan Sekarang ya di kalau nggak salah. Sukabumi ya. Sekarang di Oh, Sukabumi. Sukabumi. Dia Oh, ikut Sukabumi berarti suaminya. beda. Oke, oke, oke. Sip. Terus sama Teh Siska juga tuh dulu sering pesen. Kalau kalau Tejika aku tahu dia Ya, spesialisnya cheesecake. ya, iya. Aku pesen kue ulang tahun sering sama dia. Cuman terakhir Wah. belakangan ini udah jarang karena ya udahlah ulang tahun sih lucu nih. Sekarang ulang tahun ya semua dulu pesen supaya kita bisa makan gitu ya. Iya, Sekarang saya iya. ulang tahun, staff saya atau teman-teman ya bagi apa pesenin kue ya Hah? mereka makan aja. Saya sih nggak kepengen gitu. Ya Keren. bisa lah mungkin. Wah, Kalau dulu kan, dulu waduh, aku ulang tahun masa nggak makan kuenya gitu ya. dulu dulu Jadi pesen pecinta. pesen sendiri buat ditiup sendiri di kantor gitu. Iya, Lucu. ini dulu pecinta kue dan pecinta roti yang bisa lepas loh. Kan. Tapi itu momen pertama ngerasain snack snack yang low carb itu gimana, Ci? Waktu itu momennya berasa kayak, wih ternyata enak juga ya, atau masih beda jauh atau gimana gitu? Eh, Tergantung. Makanya Tergantung ya. mesti lihat juga sih ya. Pas kebetulan aku Oh, beberapa beli, sama aku lupa juga suka pesen juga sama, aduh aku lupa udah 5 tahunan eh, yang lalu. Beberapa oh, sih karena nyoba ini nyoba itu, iya. jujur memang ada yang kurang enak, ada yang enak. Oh, Yang oke saya sebutin oke. tadi itu yang masuk di saya. Masuk di selera lidahnya Ci ya. Sama satu lagi yang Herawati ya, Susi Oh Herawati, ya, Susi. Nah, itu masuk banget. Ini saya jadi promosiin ya, nggak apa-apa ya, nggak buat apa-apa. teman-teman ini. Soalnya saya juga nggak banyak cobain sih, jadi memang Iya begitu iya pas cobain ternyata oke, ya saya sering sama dia. Menurut saya iya. sih enak. Cuman memang kalau adik saya kebetulan kan yang diabetesnya pernah cobain kue ultah gitu ke dia Ah, kasih. ah. Yang dia bilang adalah kuemu nggak enak banget. Tapi saya berasanya enak loh. Itulah selera memang subjektif banget. Iya, iya makanya saya bilang enak gitu. Oke, jadi sudah ada penggantinya ya kan? Terus langsung dijalanin. Yang dirasakan pertama kali apa sih? Nah, puji Tuhan sih aku bisa langsung cut karbohidrat benar-benar karbohidratnya Hmm, hilang. termasuk Gula buah. termasuk buah.
Termasuk Wih. buah yang tadi namanya pisang dan lain-lain, aku nggak makan sama sekali. Fase induksi benar-benar aku jalanin. Jadi benar-benar real food. Oh, Tapi saya banyakkan minum VCO. oh gitu. Dan saya benar-benar jalanin fastingnya. 20 jam, Oke. minimal 16 jam, tapi sering di 20 jam. Sering di 20 jam di awal-awal itu ya. Sering di Kuat ya? 20 di awal-awal. Nah, itu, Kuat ya. saya satu hari bisa mungkin 10 sendokan lebih ya. 10 Kalau sendok. lapar atau lemes, aku minum VCO tuh sama Oke. kopi. Tapi sekarang kopinya udah berkurang. Itu nggak bagus juga sih ya. Hmm. Tapi kan sebetulnya black kopi ya. Saya sehari waktu itu Hmm. bisa 5 Hmm. cangkir campur VCO. Hmm. Tapi kan Hmm. menurutku ya sebetulnya nggak apa-apa sih, nggak ada keluhan. Dan aku pagi tuh bangun black coffee. Tok, nggak pakai gula, Hmm. belum Hmm. makan. Kalau dulu pasti perih. Nggak usah kopi, teh. Teh Teh biasa tuh pasti aja. aku, teh tuh Eh, pasti aku sakit banget pagi kalau minum teh. Tok, Astaga. belum sarapan. Ini pertanyaan yang mewakili teman-teman yang juga pecinta buah dan sayur. Ya kan. Ini karena Jian kan dulunya aku bilang istilahnya ekstrim deh, penggila sayur dan buah ibaratnya ya. Hmm, Kok hmm. bisa lepas itu caranya gimana gitu. Ini mewakili teman-teman aja. Tipsnya apa sih kok bisa gitu loh. Hmm, mungkin gini, sebelum putusin ikut itu mesti Mm-mm. dilihat juga, mesti baca-baca juga gitu kan. Mm, Dan mm, memang dengerin badan juga sih ya, dengerin badan juga. Tapi mm, memang sih, eh menurut saya sih ya nggak susah ya buah sama sayur ditinggalin gitu, karena kan badannya kita itu udah ada energinya kan, maksudnya dari yang lain gitu. Kalau mm, kayak buah sama sayur tuh kan sebetulnya buat saya tuh jadinya kayak seger-segeran gitu loh. Ya mm, kan gitu. Jadi kalau makan gitu, kalau dulu kan makan dengan karbo itu, mm, tambah daging berminyak gitu ya. mm, Itu mm, kan mm. kayaknya kalau nggak ada buah tuh kayak ada yang enak gitu ya, Iya, enak iya, gitu. iya, iya. Enak gitu kalau dimakanin sayur sama buah tuh enaknya hilang gitu. Hmm. Nah, Nah, ini itu yang itu menurut saya ngilanginnya gimana? Mm, tantangannya sih sebetulnya dihilangin di enaknya. Saya minum teh ah, hijau. Minum teh hijaunya ah, saya minum teh hijau, oke. terus ya sebetulnya ada yang bilang teh hijau kebanyakan juga nggak bagus, ini itu saya nggak hirauin sih. Ya memang nggak sampai, terus kan nggak yang manis-manis itu juga bikin enak loh sebetulnya Nah, kalau kecampur. Jadi sebenarnya, sebetulnya sih kalau makanannya biasa dan ya, kita nggak makan manis-manis gitu ya, ya. Aha. makannya, tapi saya nggak terlalu suka makan yang berminyak kayak lemak-lemak apa Iya, gitu. Saya iya. sih nggak terlalu suka, justru memang. Heeh, Cuman heeh. ya andalan saya ya VCO, lemaknya banyaknya mungkin di VCO-nya ya. Sama mungkin Oke. santan ya, santan. Oke. Santannya pakai kara ya. Oke. Eh, Oke. boleh nggak Nggak apa-apa. santan? It's okay. It's okay. Santannya bukan santan yang itu gitu. Terus Ah, dulu komit masak sendiri. Waktu awal-awal rajin bikin hmm, sendiri masak. Jadi hmm, benar-benar kejaga tuh nggak kecampur sama kecap manis, sama bumbu-bumbu hmm, yang itu benar sih. Dan 4 bulan hmm, waktu mulai itu kan sekitar 70 sampai 72 lah, hmm. berat badan waktu Berat badan. mulai di September itu. Hmm. Karena saya masih ingat tuh bulan Juni tuh saya masih ikut seminar kesehatannya dokter siapa tuh yang, eh, Samuel Samuel itu ya, Oh, oke, oke. pakar pakar Iya, kesehatan ahli itu, gizi. Ha, ha. nutrisi, itu Hmm, saya sempat masih ikut dia juga. Dia hmm. kan masih ngukur badan juga gitu. Ingat Ya, sih sekitar 72-an lah. 72 Jadi kilo terus, ya. terus itu Hmm, berarti September mulai ya, tapi September, Oktober, November, Desember, Januari itu, Desember akhir lah liburan ke Bali itu yang kamu hmm, bilang. hmm, hmm, Itu mungkin sudah agak turun lah sekitar 60, 58 sampai 60 karena belum hmm, nimbang. Cuman yang bulan Januari tuh sempat hmm. dipanggil sama bos saya disuruh medical check up. Karena dia Oh, ngeliatin tuh tiba-tiba turunnya drastis. Terus aku nimbang memang kok kan jadi berapa? Jadi berasa berapa? turun 58 sih memang. Wah, dari 70-an tembus 2 digit Itu turunnya. nggak berasa loh, nggak berasa sampai ngeglieng apa ya.
puji Tuhan juga sih, mungkin dikasih lancar ya. Iya, Nggak iya, kena, iya. kan kalau baca-baca tuh ada yang orang kena keto flu gitu ya, yang sampai kenapa-kenapa. Eh, Justru sekarang kalau waktu itu ya, waktu awal-awal sampai sekarang sih kadang-kadang, cuman waktu awal-awal tuh berasa kalau kecentok gula dikit saya gatal-gatal. Jadi yang saya bilang dengerin badan tuh Penting banget, berasa banget, penting banget sama ya. pikiran juga sih, pikiran juga harus gitu. Nah, Godaan kan banyak ya, cuman kita pikirin. Jadi sebelum misalnya pengen makan sesuatu gitu, oh, kadang-kadang kayak main healing sendiri gitu. Saya lapar, iya. pengen pengen nyicipin atau apa gitu. Nah, Pas mau ini makan, nah kayak gitu tuh bener-bener tuh berhenti dulu tuh sebelumnya, sebelum ngambil sendok, sebelum sebelum langsung ngambil nyomot. sendok. Sebelum sebelum ngambil sendok gitu. Itu sekarang, sampai sekarang pun seperti itu. Jadi kan kadang kita, ya itu maksudnya, ini pengen gitu, lapar atau apa gitu. Iya, iya. Jadi Kayak tadi kadang memang kepikir, aduh, rata-rata yang pecinta buah itu kan seperti tadi Ci Yen bilang kan memang mencari sensasi seger gitu. betul, Nah, betul. jadi kadang-kadang ini boleh diikutin, tapi sekali lagi ya teman-teman, ini adalah sharing pribadi. Jadi ada yang cocok dengan teh hijau seperti Ci Yen ya kan. Ada Betul. yang juga malah minum teh hijau malah tambah bergejala. Nah, intinya sebenarnya Mm-mm. tadi dengerin badannya ya, jangan bergantung ke satu satu jenis. Oh, misalnya di grup gitu kita curhat gitu, kadang-kadang suka begitu, main langsung latah ibaratnya, oh pakai ini loh, langsung dicoba itu. Kadang-kadang jadi stres sendiri nanti. Ya, memang sih agak lucu waktu dulu sempet awal-awal itu makannya, makan sekba ya. Sekba kan ada Oh kecap iya, gitu. saya Si Linda suka nanya sama saya, loh, Ci, sekba ada kecap, jadi makan kecapnya. Terus aku bilang, iya, tapi aku kan nggak, kuahnya aku nggak minum. Terus aku minta teh kan, dua biji, dua gelas gitu. dua Yang gelas. satu itu, ini nggak, jangan ditiru ya, tapi kalau bisa sih ya, nggak, kalau bisa masak sendiri. Jadi sebelum masuk ke mulut nih si sekbanya itu aku celupin di teh satu, baru aku makan. Nggak, sebetulnya kan nyerap ke dalamnya, tapi paling nggak tuh kecap-kecapnya nggak kemakan semua gitu. Itu sampai kayak gitu karena aku pas lagi nggak masak, terus keluar kantor, terus diajak makan, bingung kan makannya apa gitu. Ya udahlah tuh ya, lagi minum kopi, tadinya sempet nggak makan dulu deh, cuman terus lapar, lagi minum, lagi ngopi lah di Iya, Petak Sembilan situ ya, ada iya, satu iya, kopi terkenal, depannya kan iya, ada jual sekba. Akhirnya iya, minum betul. kopi sama minta teh 2 gelas itu. Jadi orang Dicelupin lah. mungkin ngeliat saya kok aneh gitu ya, Lah, tapi ya itu yang sampai aku kayak mau gitu, tanyain. Apa sampai kayak pandangannya nggak langsung berubah gitu semua? Aduh. oh gitu ya sih. Tapi belum tentu loh ya. Ini bukan 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 aku suruh itu terus ngilangin gulanya di tehnya gitu kan. Iya, betul, betul. Tapi Cuman ya untuk mengurangi, mengurangin mengurangi. Iya, betul, betul. Ini darurat kecapnya yang lah, ya termasuk ya. kan, darurat. Memang Kadang-kadang paling ada bagus juga kalau bisa sih, masak. kadang-kadang ada juga yang toleransinya itu rendah banget. Jadi kalau bicara karbo itu aku kadang-kadang kalau ditanya lewat konsul, aku selalu bilang Mm, tergantung toleransi dan sensitivitas tubuh mm, masing-masing. Jadi mm. soalnya sering pertanyaannya, ini boleh nggak? Ujung-ujungnya kan selalu nanyanya nanti berapa Oh iya. bolehnya, berapa banyaknya Mm, gitu kan. mm, mm. Jadi aku pernah jumpain gara-gara satu saset diabetasol aja udah alarm. Oh iya, Nah, iya, jadi bingung juga kan mau ngakalinya gimana. Ya aku iya, iya, bilang udah iya. lupakan jauh-jauh lah pikiran manis gitu. Loh, tapi aku masih craving. Ya mungkin harus nerapin kayak mind healing seperti Ci Ian ini kan. Mm, mm. Ya tujuannya Betul, mau sehat, ya kadang-kadang harus bayar harga ibaratnya. betul, Bukan betul. berarti nggak bisa, nanti bisa. Cuman ya Mm, sekarang mm. toleransinya masih kenceng nih, alarm tubuhnya masih Betul, betul. kenceng. Sampai Nah, sekarang gitu. masih kok, masih. Jadi saya Nah, kalau makan hmm, almond gitu ya, makan hmm, almond, hmm, macadamia, uh, agak kebanyakan sedikit, agak kebanyakan nih ya, nah, langsung itu. mahnya berasa. Nah, akhirnya Intinya saya berasa ini pasti kebanyakan. Gitu. betul. Akhirnya kan Jadi saya tahu. sampai pada satu kesimpulan bahwasannya
Cien bisa menilai mana makanan yang paling aman. Betul. Tidak Dan memicu seberapa ya. banyak, dan seberapa banyak. Nah, itu jadinya kan yang dulunya dicintai itu dulu di kue, buah, dan ini ya kan roti, itu sekarang beralih pelan-pelan. Soalnya Ya, kan kalau begitu kebanyakan kan ngalami gejala. Masa mau betul. dihantam terus? Nah, gitu. Nggak usah pakai aplikasi lagi sekarang. Gak usah. Keren. Ngukur-ngukurnya. Capek juga sih Betul, ngupdate-ngupdate betul. aplikasi database-nya, iya kalau lengkap, kalau enggak stres juga lihat. Iya, makanya. Wah keren, turun turun secara drastis belasan digit, terasa tanpa effort ya kan, padahal sebelumnya dengan konsisten olahraga ini paling cuma 1 digit turunnya ya kan, Hmm. tapi ini dan sampai diminta bosnya MCU, hasil MCU-nya bagus. Bagus, nggak masalah Bagus sih. ya. Cuman memang ya kalau Uh, musuhnya kita gitu ya. iya, Kalau ini bukan musuh sih ya sebetulnya. Yang jeleknya sama sering dikomen sama dokter itu kolesterol iya, ya. iya kolesterol. Kolesterolku Wow. sih 265. Asam Kalau urat biasa asam uratnya lupa aku berapa. Tapi lupa. oke. Asam urat Oke. sama ininya triglyceridnya oke sih. Oh ya, Jadi trigliserid harus masih rendah. oke. Tapi Eh, cuman itu doang setauku Kolesterol masih ya. itu. Kalau yang lainnya masih di batas yang masih oke gitu. Jadi Hmm, kolesterolnya memang segitu. Tapi jadi, sekarang nggak pernah tes lagi hmm, kolesterol karena memang tinggi sih ya. Terus ini kan lagi COVID pasti. juga kalau ke lab-lab agak ngeri juga. Jadi sejak COVID belum pernah tes lagi. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya ada sih layanan apa ini, pick up sampel ya. Jadi orangnya Hmm, datang ke rumah ngambil darah gitu hmm, ada. hmm, hmm, Ya, tapi hmm. tidak semua lab sih. Tapi nggak Iya, apa-apa. iya. Tapi sejak MCU itu sudah kantor tahu, bosnya juga nggak bisa ngomong dong, aman gitu. Paling kolesterol aja Iya, diomelin. iya, iya. Orang-orang kantor sih udah tahu mereka amazing sih. Nah, kemarin itu kenapa Wah, nyetor foto, ini ada latar belakangnya lagi. Udah lama kan boleh kayaknya boleh. nggak ngikutin itu ya, silent leader gitu. Kenapa Uh, tiba-tiba kepikir posting foto gitu ya. Pas makan sama teman, terus temen tuh sempat ngomong gini, udahlah Ci, berhenti aja, udah saatnya berhenti, udah kurus, katanya gitu. Oh, Nggak tahu efeknya ke depannya seperti apa, kata dia gitu. Masukannya baik sih karena saya juga pikir mereka care gitu ya. hmm, Eh, ya dia tahu gitu ya, karena kan iya, dari ngikutin teman-teman kantor tahu lah, saya iya, nggak makan nasi, nggak makan manis, iya, gitu-gitu tuh mereka tahu. Dan itu udah 6 tahun mereka juga mestinya sih tahu ya. iya. Kayak gitu sih, makanya eh, foto-foto, saya sering dikirimin foto-foto saya yang zaman dulu, yang Ah, masih overweight itu, yang masih montok subur makmur, termasuk yang kemarin itu juga iya. salah satu teman saya yang kirimin, gila lu dulu katanya. Ada banyak sih sebetulnya, cuman Eh, yang tahun yang itu kayaknya yang terbesar lah, Pas dapat 86 candidnya ya pas terbesar ya. dapet. Nah Itu terus, sih, cuman ya terus makanya kepikir kan, ini udah 6 tahun ya gitu. Terus hmm, iseng deh masukin gitu ke KF ya, ke grup di kayak, Facebook. hmm. Karena Terus ke-trigger yang itu aja sih yang kayaknya. khawatir jadinya gimana? Masih masih berusaha ini, masih Oh, berusaha enggak. concern. Oh, Mereka ya dia cuman bilang gitu, terus aku bilang ya aku berasa, ya memang berasa ini sih ya, maksudnya aku hmm, berasa lebih sehat, nggak hmm, ngos-ngosan jalan gitu kan. hmm, Terus ya orang suruh lihat sendiri lah ya bedanya dengan dulu gitu. betul. Muka juga kan mungkin bukan bukan nambah cantik sih enggak ya menurut saya, tapi mungkin lebih kelihatan lebih seger, tapi benar-benar dijalanin ya, maksudnya tidur yang cukup, Iya, olahraga 5 pilar itu, dijalanin lah ya gitu. betul, betul. Olahraga harus, saya pernah punya Hmm, pengalaman olahraganya ngoyok malah naik, hmm, malah naik. naik berat badan. Sempat kan waktu kemarin sempat Oh, 6 tujuan gitu, karena saya angkat oke. beban terus, Nah, nah jadi itu. bantet. Nah itu makanya badan tuh harus
Makanya saya bilang kan harus nauin, kita tahu badan sendiri. Makannya Betul. nggak nambah, tapi Mm-mm. olahraganya nambah. Dia malah simpen loh. Itu. Jadi kayaknya memang mesti banyak baca gitu. Iya. Banyak baca. Terus ikut grup-grupnya yang certified itu pasti kelihatan deh. Iya. Ketahuan. Maksudnya harus rajin juga gitu. Ternyata Iya. nggak boleh, terus olahraga juga mesti ada waktu buat istirahat badannya kan. Saya dur Betul. tuh 7 hari seminggu kagak pakai Wih. istirahat olahraga Karena sehat ya, Ci ya. karena berasanya sehat. Dan itu olahraga pas puasa juga oke, pas pagi IF Hmm. ya. Dulu Heeh. juga IF-nya saya bener intermittent fastingnya saya dur 20 Hmm. jam. Nggak ada waktu Hmm. istirahat. Hmm. Nah, Hmm. saya nggak tahu, mungkin banyak teman-teman yang mungkin mesti rajin baca, kalau punya mentor, punya siapa, mungkin teman-teman kayak Bubi gini banyak Hmm. bantu lah ya mestinya ya. Hmm. Karena ya Hmm. itu berasa juga sih kadang harus badan harus di recharge, tapi bukan berarti recharge harus terus kita Cheating. cheating gitu ya. Maksudnya bukan cheating sih ya. Menurut saya cheating tuh eh, kalau buat saya sih saya nggak ada cheating day gitu, nggak ada. Iyalah. Cheating berarti saya melakukannya dengan sadar bahwa saya memang mau makan ini gitu. Tapi Ya, betul. konsekuensinya harus ditanggung. Tanggung. Mau Betul. nggak tanggung konsekuensinya gitu. Nggak ada namanya cheating day gitu. Jadi Hmm. saya lebih ke arah ngomongnya reverse ya. Jadi 2 hari itu badannya di reverse, nggak puasa tapi makannya yang benar gitu. Bukan terus Iya. makanin roti-rotian gitu ya enggak. Tapi saya pagi tetap misalnya sarapan, biasanya sarapannya black coffee nggak pakai apa-apa. Ini mungkin saya Heeh. black coffee-nya saya campurin sama apa gitu. Iya, betul, Bukan cuma betul. sama VCO ya. Biasanya kan saya cuma VCO sama butter. Mungkin saya tambahin Mhm. santan Wih, atau tambahin keren. creamernya yang boleh ya, tapi Iya, sedikit iya, iya, gitu. iya, Atau iya. misalnya paginya saya makan apuket Bikin gitu. kreasi-kreasi alien. Gitu. Cuman bukan buat nge-reverse badannya, Iya, buat nge-reverse tujuannya badannya dua supaya hari relax kan. gitu. Tujuannya kan Betul, supaya betul. relax. Nanti Jadi pas kita mulai fasting lagi itu kayak fresh. jadi badannya kayak apa ya? eh Ya Ya ready gitu to Mas, be. ada Yes. metabolismenya lebih itu ya, lebih Iya, metabolismenya lebih kerja gitu. betul. Jadi badannya sudah siap kalau mau dibebanin puasa lagi, dibebanin stres lagi. Tapi harus Betul, betul. dipenuhi dulu hak relaxnya gitu loh. Mm, Ibarat mm, kayak mesin gitu, udah kemarin dihajar 7 hari seminggu workout terus ya kan. mm. Ini Nah itu udah tuh, harus sekarang sih enggak sih, iya, combine dengan sekarang. combine, betul, Mm, betul. mm. Itu yang aku suka sih, maksudnya kadang-kadang tiap orang, tiap warrior itu bisa punya cara menemukan iramanya sendiri. Nah, itu loh. Itulah lifestyle gitu loh. Akhirnya kalau yang sudah menemukan itu melihat protokol KF itu sebenarnya guidance gitu Mm-mm. kan. Jadi Betul, betul. boleh aja sesuai nanti endingnya sesuai dengan guidance, tapi bisa aja bisa berbeda. Tapi benang merahnya atau prinsip-prinsip dasarnya sama. Mm-mm. Itu keren. Aduh, seru nih. Nah, sekarang Iya. di keluarga baru Ci Ian aja atau semua sudah ber-KF juga? Belum, yang lain Belum belum, ya? cuman saya. Jadi Wih, 6 tahun. yang baru, karena kebetulan kan 6 tahun tuh anak yang kecil Hah? nggak makan nasi. Anak yang kecil cewek nggak makan nasi, Wah. tapi dia tuh sebetulnya nggak overweight juga sih, dari dulu emang kurus, tapi dia nggak suka makan nasi dan dia nggak suka Hah? kecap-kecap, dia nggak Ah. suka manis. Heeh. Tapi Keren. memang dia masih minum susu, masih Oke. makan roti gitu ya. Tapi Oke. dia udah nggak makan nasi sama sekali, beras merah juga enggak, dan lain-lain dia Mm-mm. enggak sih. Mm-mm. Mm-mm. Tapi memang karena kan pas baca-baca juga sebelum, memang aku belum ini dulu ya, karena Mm-mm. kan tunggu sampai 19 tahun ya kalau nggak salah ya. Sebetulnya sih nggak apa-apa, cuman ya masih belum ini karena kan dia masih banyak kegiatan, belum berani lah. Yes. Tapi dari Yes. dia potong ininya sudah potong nasinya, terus dia nggak temen Mm-mm. yang manis-manis, yang Mm-mm. makanannya manis-manis gitu ya. Cuman memang Mm-mm. es krim dan lain-lain dia masih makan sih. Ya kepengennya sih semua,
Kalau anak saya yang cowok, dia mulai intermittent fastingnya. Cuman memang Wah, karena keren. susah, dia ada di luar kan sekarang, Iya, jadi iya, agak iya. susah. Nah, dia masak Heeh. sendiri juga, ya mungkin agak susah. Tapi eh, kayaknya dia lebih susah lepas nasi kalau dia cowok. Tapi Hmm, udah puasa sih, udah mulai. keren. Mm, Itu yang lebih penting sebenarnya. Walaupun ya kita di protokol itu mengenalkannya lewat dari makanan dulu, ya kan? mm, Karena rata-rata di zaman modern ini banyak banyak orang yang sudah ketergantungan glukosanya itu sudah kronis ibaratnya. Ya, makanya kenapa di fase induksi itu jam puasanya dibuat paling pendek, mm, terus tapi makanannya benar-benar full hewani ibaratnya. Jadi mm, benar-benar minim karbo yang boleh masuk. Jadi memang itu tujuannya supaya adaptasinya itu benar-benar langsung langsung jadi langsung ketosisnya itu lebih cepat. Walaupun sebenarnya batas karbohidrat itu masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Tapi konsensusnya yang sudah terakhir terupdate itu tidak lebih dari 100 gram per hari. mm, mm. Nah, Tapi itu ngitung yang 100 gram itu agak ini ya, nah makanya harus dengerin badannya. Tapi iya, ya mesti rajin-rajin ngukur, betul, ya rajin kan? ukur. Ya, jadi pilihannya ya kayak tadi misalnya anaknya yang bungsu sama anaknya yang cowok, ya aku yakin mereka goalnya sama, ya kan? Tinggal si Ian aja mungkin kasih ini loh batasnya low carb segini supaya ketosis. Jadi mereka mengenal ketosis itu sebagai fisiologi metabolisme. Nah, Mm, mm. tinggal mereka mau adaptasinya mau secepat apa atau seberapa lambat adaptasi menuju ke sananya. Tinggal pilihan itu. Jadi mereka nanti bisa Mm. bisa aware dengan reaksi badannya. Nanti begitu begitu mereka ngalamin sesuatu gitu kan pasti nanya ke mamanya kan. Aku ngalamin gini kenapa lah? Tinggal di ini diinterogasi. Kamu habis Mm-mm. apain dan itu. Aduh keren. Kalau suami belum ya? Kalau suami masih belum. Belum. Belum Ya kalau ya. nggak, belum sih kalau dia agak Hmm, susah. Tapi agak ya susah ya ya nggak apa-apa. Tapi sudah mulai aware juga ya. sudah mulai ngurangin sih, Sudah mulai nggak ngurangin. ini. Terus Iya, kadang ya memang apa agak susah sih ya. iya nggak apa-apa. Mm-mm. Kan sudah mengurangi aja sudah bersyukur. Iya, ya. Mm-mm. Dibanding Mm-mm. kalau dulu mungkin lebih serem lagi ngeliatnya. Nggak bisa kebayangin. Mm-mm. Mm-mm. Ah, 6 tahun apa yang ke paling berkesan dari KF? Maksudnya apakah on off-nya yang paling berkesan mungkin satu atau dua momen bisa diceritakan sih? Apa ya tadi ya itu yang satu mungkin yang saya tadi cerita ya, yang Mhm. makan di luar terus kita cari Iya cara itu. supaya bisa ngurangin itu, mungkin itu satu momen yang lucu sebetulnya, tapi sampai segitunya gitu ya, satu itu. Heeh. Apalagi ya, eh Kalau momen dibully udah cuek lah ya. nggak pernah sih ya, mungkin Oh orang nggak bully pernah. ya, karena maksudnya Oh, mereka sampai bilang lu nggak ini. Oh, sebetulnya sih nggak bully ya, mungkin cuman orang tua. eh, oh oke. kan kita makan itu, jadi kalau pas lagi Imlek itu kan banyak makanan gitu ya. Nah iya Kalau itu. makan bareng-bareng itu agak susah sih memang di keluarga. Jadi waktu itu juga si mama pas masih ada ya, masih Ah, papa gitu. ah, oke. Udahlah, udah makan gitu. Waktu itu ya lapis legit gitu ya, makan deh gitu. Ya, Akhirnya ya, ya itu yang tadi saya bilang. eh, Ya udahlah, untuk orang tua tuh kita ngalah gitu ya. Akhirnya aku makan satu potong sih dengan ah, sadar gitu ya. nggak Tapi sadar. bukan cheating atau apa. Terus besoknya saya olahraganya lebih lebih lama Kecekin. untuk ngebakar itu, dan supaya nggak katel-katel, karena biasanya kalau Iya. kecentok. Tapi saya waktu itu makan milihnya memang yang lapis legit ya, karena kan lebih banyak Oh, di butter sama di telur iya, kalau lapis iya. legit ya. Karena waktu itu saya makan kue-kue segitu banyak, milihnya lapis legit, meskipun saya yakin juga pasti ada tepungnya, tapi Hmm. komposisinya menurut saya yang paling dikit dibanding yang lain-lainnya gitu. Cuman gula sih, gulanya mungkin banyak.
Nah, itu akhirnya hajarnya sama olahraga lebih ini supaya ya buat ngebakar gitu. Langsung Itu ada reaksi nggak waktu habis makan gitu? hmm, nggak sih kebetulan. Oh, saya yang pernah ada satu ini cerita ini juga nggak bagus nih. Ini Apa sih? eh, bukan cheating, memang bukan sengaja juga, tapi memang nggak bisa jaga mulut gitu ya. Makan buffet biasanya dulu-dulu kalau makan buffet itu waktu awal-awal banget ya, waktu awal-awal banget makan buffet tuh ya udah buffet yang dimakan tuh hewaninya semua, yang kue-kue di pinggir nggak dimakan sama sekali. Terus suatu ketika makan buffet lumayan di restoran Italia buffet ya, buffet itu beneran tuh makannya sudah yang saya nggak makan pasta-pastanya, saya memang nggak terlalu suka, tapi yang namanya manis-manis es krim tuh sama makaron saya suka Aduh. gitu. Jadi benar-benar yang kali ini kelihatan enak banget dan memang restorannya lumayan ya, lumayan mahal, kasih buffet gitu kan, makannya real foodnya yang beef Wellington lah, yang kayak pork knuckle lah, itu sudah banyak banget. Terus menjelang pulang saya pikir ya udahlah, cobain lah, cobain lah. Saya makan es krim tuh, makan es krim sama makaron, makan es krimnya 2 mangkok ya, 2 cup gitu berarti, sama makaron 1 biji. Dan yang terjadi saya pulang rumah saya muntahin semua tuh makanan. Astaga. Sayangkan 600.000 buffetnya, muntah semua. Mual loh, mual badannya ini, nggak pakai gatel. Ini bener-bener mual. Aduh. Bener sampai di mobil tuh udah berasa nggak enak banget, kayak tekan banget. Begitu sampai rumah saya langsung lari ke kamar mandi dan langsung keluar semua. Nggak ada setengah jam kan, nggak ada setengah jam karena tempat makannya lumayan dekat dari rumah ya, 45 menit perjalanan sampai rumah langsung ini. Itu pengalaman juga sih, jadi memang bisa nolak ya badannya ya, lucu juga gitu. Iya, walaupun pengen. Iya. Tapi itu nolaknya tapi dengan sayang ya, mestinya tadinya nggak usah dimakan gitu ya. Es krimnya kan saya pulangnya baik-baik saja gitu ya, ngerasain tadi knuckle, beef Wellington, sayang. Cuman di mulut doang. Relatif lebih murah. Ongkos belajarnya cuma 600 ribuan daripada ke rumah sakit. Gerawat ya, amit-amit ya. Amit-amit. Iya. Betul. Waduh, seru nih. Gak terasa udah hampir 1 jam loh kita. Makanya sekarang mesti mikir-mikir juga kalau mau makan yang dalam tanda kutip tuh aneh-aneh. Ya mungkin nggak boleh over juga sih ya. Kalau kalau bisa emang taat protokolnya. Iya, apa-apa. Karena badan orang beda-beda sih. Ada kalau saya kecentok makan, kadang kan kita nggak bisa menghindarinya. Sama klien gitu makan di luar. Kan bumbu dapur kita nggak tahu dikasih apa gitu ya. Betul. Biasanya makan itu kan biasanya ya, meskipun kita makannya protein hewaninya ya. Tapi kan karena sekarang udah di fase maintenance juga, makan sayur. Itu notice teman-teman. Oh sekarang udah berani makan sayur ya. Gitu. Udah boleh makan sayur ya. Saya sampai ngomong gini, sebetulnya sih bukan boleh tidak boleh. Ini kan lifestyle saya. Iya. Saya mau makan sayur juga nggak apa-apa, nggak ada pantangan. Maksudnya bukan karena saya sudah fase konsol gitu kan. Karena saya bilang ini gaya hidupku, jadi aku memilih tidak banyak makan sayur. Bukan aku punya penyakit sehingga aku tidak boleh makan sayur, beda loh. Beda. Keren. Gitu. Atau misalnya gula ya, nggak makan gula sama sekali, terus aku memang nggak makan ya. Misalnya ada teh manis tuh nggak pernah mau gitu. Memang kalau yang gula benar-benar nggak inilah. Memang menghindari, tapi kalau ditanya ya bukannya nggak boleh, saya bilang saya sama gula tuh bukannya nggak boleh, saya menghindarin. Dan kalau ini tuh nggak makan gula, bukan karena saya ada penyakit gula, tapi memang lifestyle saya seperti ini, membiasakan mulutnya juga nggak senang manis-manis lagi. Dulu tuh suka jajan pasar loh, itu kue Bugis. Siapa tuh ya, dadar apa yang isinya unti-unti itu, saya banget. Kelapa ketan, atasnya ada kelapa, serundeng-serundeng. Wah, enak banget. Ayo tantangan sih, bikin ketonya. Berat. Saya pernah pesen klepon cake, enak juga sih, bisa pakai desiccated coconut ya.
Kan bisa tuh yang cuma Aduh, ya memang belum menyerupai yang iya, aslinya, tapi kalau yang pintar bikin sih oke sih. iya. Ya harus harus bisa bikin sendiri sebetulnya, cuman waktunya kadang-kadang Hmm, belum ya hmm. buat buat eksperimennya itu. Iya. Memang ada beberapa menu karbo itu ya memang susah. Contoh kayak yang dari bahan utamanya beras ketan, ya kan? Itu memang Mm, mm, sulit, sulit. Aku mm, aja mm. belum ketemu. Iya iya, beda beda banget, beda, Beda pasti banget beda. jadi. Mm, Jadi ya masih PR, tapi sudah banyak yang kayak misalnya eh, contoh sederhana tuh koyanya soto itu sudah ada versi ketonya. oh iya. Oh Iya. tapi aku untung aku nggak doyan koya. Kalau aku kebetulan hobinya soto, Seneng jadi ya. Oh. iya, jadi kalau ada aku seger-segernya menu itu kalau pas lagi agak enek gitu misalnya terlalu eh, kayaknya pinginnya seger-seger ya udah cari soto. Oh Itu ya. simpelnya begitu soto Lamongan kayak gitu. Cuman kadang-kadang tak pilahin yang koyanya aku jangan dulu dah, tapi Sendiri. kadang-kadang ya aduh kepingin gitu kan ya persis seperti Cian tadi bilang kan ya harus bisa nakar gitu. Betul, betul. Atau kayak gantiin ya, besoknya Iya, harus lebih olahraganya lebih dibanyakin betul, buat ngebakar lebih betul, banyak. Komit betul. begitu sih, tapi bukan berarti terus wah, wah boleh ya gitu. Jadi hari ini gua makan gula, besok gua lari Iya lima kalau ban, 5 kilo lari terus gitu ya. Nggak pakai berhenti, enggak juga sih ya. nah itu yang harus kayak ibaratnya gini, ngenalin dulu badan sendiri deh, ibaratnya gitu. Mm, Karena banyak warrior juga testimoninya memang macam-macam ya kan. Maksudnya mm, ada yang bisa, ada yang nggak bisa, tapi jangan langsung dipukul atau diikutin letter luck, ibaratnya gitu. betul. Mm. Jadi ibaratnya satu contoh yang paling sering ini, itu kacang sih. Oh iya, kacang tuh nggak bisa berhenti kalau makan. Betul kan nggak Termasuk bisa berhenti. almond, tapi bukan berarti almondnya juga oke loh. Nah itu Terbukti saya makan almond kebanyakan aja langsung sakit. kadang kadang-kadang ada yang kritis sih. Jadi ada Hmm. yang sampai googling ngomong sama aku, Mas, itu kacang almond sama kacang tanah, ya kan? NF-nya lebih rendah kacang tanah loh. Aku langsung kok kok Oh begini gitu. pertanyaannya. Hmm. Ya akhirnya aku balas lagi ya, balik lagi ke toleransi sama sensitivitas gitu kan. Hmm. Karena ada orang walaupun itu lebih rendah, baru makan berapa butir aja muncul gejala. Terus gimana? Iya kan? Iya Betul, kalau betul. gejalanya langsung muncul. Kadang-kadang gejalanya 2 hari kemudian baru muncul atau 1 hari besoknya baru muncul. Iya kan? Hmm. Jadi sudah kesaru sama misalnya tidurnya jadi kurang atau gimana. Ya kan kadang-kadang kita nggak tahu. Hmm. Nah itu. Tapi lucu-lucu memang. Kritisnya itu apa unik ya. Tapi aku senang maksudnya Iya, betul. mereka udah mulai tahu NF, mulai aware sama ini badannya. Itu yang lebih penting. Bukan masalah jawabannya boleh enggak. Yang paling kadang-kadang aku agak rada kalau bahasa Jawanya bilang agak gelo gitu ya. Itu hanya cuman mau tahu kayak kayak tadi Cian bilang, nggak mau belajar, nggak mau banyak baca, cuman mau tahu poinnya kayak gimana deh. Nah, tak ikutin loh. Kita bukan peramal, Iya, nggak betul. kenal juga. Hmm. Terus gimana mesti kenalin? Aduh, tantangan ini. Iya, iya. Nggak bisa langsung begitu sih, mesti liatin badan Itu, juga. Hmm. itu. Kadang-kadang kita nggak tahu motivasi tiap orang ya. Ada yang cuma mau sampai kurus, sudah Hmm. tercapai, balik lagi, ya kan. Kayak gitu kan banyak. Betul, betul. Aduh, seru sama Cien, ya kan 6 tahun, warrior dari Jakarta Barat sudah ber-KF, ya kan. Awalnya sudah nyobain food combining dan segala macam, tapi ya teman-teman bisa putar ulang ini rekaman ya. Tadi sempat udah dikasih Cien tips-tipsnya bagi yang dulunya pecinta sayur dan buah dan juga snack-snack karbo dulu ya. Ya ini bisa lepas loh. Sekarang malah lebih doyan ya fase induksi kadang dan memang nggak suka sayur dari awal. Gado ya
makan lauknya aja ya itu nggak berubah. Itu nggak berubah. Dan bisa dilihat sekarang seperti apa ya kan. Nanti kalau misalnya sudah tayang atau di postingan ya sih bisa disimak tuh udah umur berapa gitu. Dibilang tidak memuda tapi secara akte lahir udah pasti ini umurnya sekian, tapi terlihat seperti itu atau enggak kan teman-teman bisa melihat sendiri ya. Ci, kasih closing statement dong. Wah, terutama buat nanti yang melihat rekaman ini, boleh pesan atau kesan atau semangat motivasi. Silakan, Ci. Apa ya? Mungkin jangan menyerah ya, teman-teman. Terus balance antara dengerin badan sama pikiran kita sih. Terus jangan berhenti belajar, baca-baca juga nggak boleh males. Sampai sekarang pun saya masih baca-baca. Wow. Masih kepoin juga grupnya meskipun silent reader. Banyak banget yang bisa dipelajarin. Mungkin ada satu dalam KF yang nggak cocok sama kita, tapi tentu ada bagian-bagian tertentu yang mungkin bisa cocok sama kita gitu. Mungkin kalau di grup juga nggak saling bully, ambil sisi-sisi yang positifnya. Yang mestinya kita tahu badan kita, misalnya diminta ini tuh nggak bisa gitu, tapi mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita terapkan pada badan kita gitu. Tapi poin-poin protokolnya yang fase-fasenya memang sebaiknya diikutin dulu. Setelah itu, setelah masuk ke fase maintenance, menurut saya sih itu masih sudah mengalir dengan enak ya. Cuman memang jangan menyerah sih. Yes. Satu tak tambahin, harus dibawa enjoy. Oh ya betul. Salah satunya kan nggak boleh stres ya. Kalau dulu juga saya nggak pernah stuck gitu ya, karena setiap hari itu bingung mikirin pakai aplikasi aku makannya kelebihan karbonya enggak gitu, kelebihan enggak gitu. Itu udah stres duluan. Itu stres. Akhirnya malah jadi nggak turun-turun gitu kan. Akhirnya dibawa enjoy itu karena badan bisa kasih alarm sih. Dan waktu itu kepengennya bisa menerapkan fase-fasenya dengan benar gitu, tapi malah jadi stres dalam tanda kutip dengan benar. Makannya tuh fase induksi ya 10 gram, nanti fase konsolidasi berapa, fase maintenance tuh berapa gitu, malah stres. Udah masuk di maintenance tuh akhirnya induksi lagi gitu ya, akhirnya malah stres. Jadi ya itu dibawa enjoy. Tapi kalau ini kan saya memang keluhan mah ya, mungkin yang lain yang berat-berat. Satu, stresnya mungkin harus di-maintenance juga. Terus ikutin protokol sih tetap ya, aku bilang. Fase-fasenya kalau bisa diikutin dengan benar, kan ada mentor ya, mentor setahu saya itu pasti ngebantu banget kok. Kalau saya dulu memang jalannya tanpa mentor. Ya karena mungkin memang nggak punya keluhan yang berarti dalam tanda kutip ya, sehingga butuh yang harus ini. Jadi belajarnya learning ya banyak baca sih terus terang. Nah, itu. Dan banyak baca sama diterapin ke badan kitanya seperti apa. Pernah juga sih nanya sama Teh Siska ya. Kok aku gini ya, pernah zaman dulu mungkin. Dia juga jawab, oh ya ini gini pernah sih. Tapi nggak sebagai mentor ini, pernah join grup WA juga ya tahu. Grup bukan WA, Telegram ya. Baca-baca di situ juga pengalaman teman-teman, kadang baca kok sesuai ya sama apa keluhannya kita. Nah itu bisa juga kita, oh ternyata ini ada jawabannya di sini. Nah, itu kuncinya banyak baca sih, dan saling menguatkan aja antar sesama anggota sih. Yes, buang yang bikin baper, ambil positifnya tadi seperti Cian tadi bilang. Aduh, thank you banget untuk waktunya. Sudah berbagi perjalanannya ber-KF selama 6 tahun ya Ci. Ini di Jakarta Barat, kalau tidak ada kendala moga-moga kita bisa kopdar ya. Boleh. Keren. Aku kalau bisa lewat TFH gini kadang-kadang Gempa jadi punya kesempatan untuk bisa kenal lebih ya kan. Kalau dulu kan berharapnya lewat pertemuan seminar dan segala macam, dan itu pun terbatas. Nah sekarang
lewat Zoom dimudahkan, ya kan, lewat episode seperti ini kita dimudahkan untuk malah lebih pribadi, ya kan, lebih dekat, dan kita bisa saling ya makin terasa family by lifestyle, ibaratnya seperti itu. Ya. Oke, thank you Zian. Teman-teman, waktu juga yang membatasi, tapi pastinya tidak berhenti di sini. Episode TFH Warrior akan terus ada dengan setiap narasumber yang tentunya punya pengalaman unik untuk bisa dibagikan. Oke, sampai jumpa dan dadah.